Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis ya mungkin jarang sebut, tapi pernah bahas bahwa oli itu beda dari implementasinya ya. Dari cara pemakaiannya mungkin sudah pernah nyebut, orang yang ngebut beda dengan orang yang pelan. Orang yang di suhu tinggi, maksudnya di dataran tinggi itu beda hasilnya dengan di dataran rendah. Kalau pas hujan-hujan juga hasilnya beda dengan kalau siang terik panas macet-macetan. Nah, yang agak jarang penulis sebut itu adalah beda efek oli untuk mobil dan motor. Biasanya kalau lagi bahas oli sih, lagi review oli, penulis sebut. Tapi kayaknya perlu bahasan khusus mengapa kok bisa beda antara oli mesin yang dipakai di mobil dan dipakai di motor. Mengapa kok kalau di motor olinya enak misalnya, kalau di mobil nggak enak. Barusan juga ada bro ya yang makainya di tol, dia nyebut kalau pakai Mesran Super di tol kok gak enak ya, dipakai kecepatan 130 kok jadi kasar ya. Bukan Mesran Super tapi Mesran B40. Jadi namanya coba-coba oli itu tergantung dari kendaraannya juga. Kalau kendaraan bukan berarti kalau NMAX dibedakan dari Honda Beat ya, nggak berarti seperti itu. Tapi bedakannya itu antara tipe karakter mesinnya. Karena penulis nggak banyak masukan dari mesin diesel, maka yang bandingannya sama mesin bensin, mobil bensin. Jadi antara motor bensin dengan mobil bensin. Tentu pemakaian sendiri penting ya, makanya sering ngebut dengan nggak ngebut itu penting. Tapi selain itu ya, jadi makanya oli itu rumit, sehingga rekomendasi motor saya cocok oli ini gitu ya, belum tentu cocok sama yang lain. Jadi kadang perlu dicoba dua-duanya baru bisa pas ya. Perbedaan karakter mobil dan motor itu ya nggak bisa dihindari ya. Kita tentu kalau ngomong motornya yang kelas 150 cc ke bawah. Kalau ngomong mobil ya jelas 1000 cc ke atas ya. Yang beda apa sih? Bukan soal jumlah silindernya ya terutama ya, tapi dari beda torsinya, dari horsepowernya, ketersediaan torsi mulai dari RPM berapa. Torsi mobil itu kan besar, dihitung dari cc aja per silindernya berapa. Yang 1000 cc 3 silinder per silindernya 333 atau berapa, 335 mungkin. Yang per 4 silinder 1200 cc atau 1500 cc wis berapa itu. 375, ada yang 250, 325. Nah, perbedaan torsi tenaga itu tentu membuat beda tekanan pada permukaan mesinnya. Pada kalau pergerakan piston ya, tekanan piston ke atas atau ke bawah dinding silinder ya. Ke samping, tekanan nyamping, tekanan ke dinding silindernya itu waktu pistonnya digerakkan itu lebih besar
geseknya. Jadi mobil kan sering ya silindernya itu dihadapkan ke atas. Mengapa nggak kayak motor matic dibuat rebah? Ya karena kalau dibuat rebah tekanannya jadi terlalu besar. Karena di motor matic aja yang mesinnya antara 100 sampai 150 cc kan ausnya itu paling banyak yang bawah toh. Itu karena waktu pistonnya bola wis pokoknya tekanan yang banyak kan bawah. Karena ada efek gravitasi juga kan. Nah untuk mengurangi itu makanya dibuat tegak. Jarang ada yang miring. Kalau yang miring kan yang model V itu. Kalau nggak salah yang model V juga salah satu kelemahannya ya itu ya aus pinggir ya. Tapi tentu itu sebenarnya tugas dari oli. Kalau olinya sudah mumpuni ya sebenarnya nggak perlu. Tekanan juga terjadi pada bagian apa ya? Bagian yang mengeluarkan tenaga, bagian yang kena curahan tenaga yang lain. Dari bagian opo jenenge crankshaft. Kalau noken as mungkin enggak ya. Karena noken as ya kayaknya sama aja antara mobil dan motor tekanannya, kayaknya kayak gitu. Cuma kecepatan pergerakannya saja yang beda. Jadi kalau yang di motor itu walau tenaganya lebih kecil, muternya lebih cepat. Kalau untuk motor matic gini aja ya, kan sudah ribuan RPM, sudah apa 8.000 RPM, 9.000 RPM itu kan. Nah 9.000 RPM itu memang jarang terjadi ya. Tapi 6.000 RPM itu lumayan sering loh ya. Karena motor itu terutama motor matic kerjanya itu di RPM tinggi. Kenapa di RPM tinggi? Ya biar bisa dapat tenaga. Kalau di RPM rendah gak ada tenaga nih. Jadi RPM rendah otomatis cuma terjadi di kecepatan misal 20, 30 kayak gitu. Begitu sudah 40 ke atas RPM wis tinggi, wis 6.000. Sudah kayak kalau mobil di gaspol. Karena perbedaan kecepatan pergerakan mesin dan perbedaan tekanan yang terjadi karena tenaganya. Nah, kebutuhan pelumasan pada mobil jadi beda. Ada setiap tahap pelumasan jadi ada ya beda-beda lah ya. Ya apa ya? Dari setiap rentang RPM itu yang dirasakan bisa beda. Jadi aditif yang dibutuhkan itu beda. Penulis sudah sering jelaskan bahwa aditif untuk anti aus itu sebenarnya ada dua. Yang satu anti aus, yang satu EP, extreme protection. Ini kita ngomong anti aus ya, bukan anti gesek, bukan anti friksi ya. Kalau anti friksi beda lagi. Kita ngomong anti aus, anti wear. Nah, kalau anti wear aditif untuk motor selama ini penulis pakai ya, pakai oli mobil. Jadi enggak pengalaman pakai oli mobil itu biasanya justru kalau RPM atas yang kerasa. Kita ngomong oli modern ya, bukan oli yang lama. Oli yang sudah mengandung MODTC, yang sudah mengandung aditif moli tapi yang generasi modern. Nggak bisa disamakan dengan MOS2 aditif pelicin yang generasi lama, generasinya Jaso MB. Jadi walau oli motor matic yang baru itu nggak bisa disamakan levelnya dengan oli khusus mobil, walau kekentalannya sama.
walau mungkin bahan olinya sekelas, tetap beda. Ya sebenarnya di motor sendiri pun aditif MODTC, kalau yang selama ini pengalaman penulis pakai, itu cuma kerasa di RPM atas, cuma terasa kalau ngebut. Sementara itu justru anehnya, kalau di mobil mulai dari RPM rendah sekali, mulai dari idling, itu sudah kerasa. Ini penulis simpulkan dari perbedaan impresi terhadap AMSOIL Signature. Ada yang protes waktu penulis bahas AMSOIL Signature itu bawahi RPM kasar. Ada yang protes, enggak kok, saya pakai oli AMSOIL Signature itu halus, di RPM rendah halus. Saat ditanya-tanya, ternyata kendaraannya beda. Ya kalau kendaraannya beda ya harus disimpulkan beda. Dia mobil, penulis pakai motor, reviewnya. Jadi yang terutama adalah MODTC. MODTC itu termasuk aditif yang jarang sih ya. Cuma oli-oli yang kelas atas saja lah yang punya MODTC. Entah termasuk Molitech atau apa. Tapi tentu ini kita ngomong oli yang aditifnya nggak ala kadarnya ya. Jadi kalau ada yang ngomong, oh ini olinya ada molybdenumnya, ada MODTC-nya, tapi cuma sedikit sehingga cuma kerasa sebentar, ya kita abaikan itu. Kita anggap yang cukup banyak lah ya. Jadi kalau oli contohnya ya ADNOC PCMO, terus AMSOIL Signature, terus satu lagi Motul Multi Power. Entah ada satu lagi apa, mungkin Petronas Sprinta termasuk. Kalau olinya Fastron enggak ya, Prima XP enggak. Nah dari oli seperti itu kerasa ya kalau di motor makin ngebut, makin halus. Nah kalau di mobil nggak harus ngebut dulu halusnya, langsung mulai dari rendah. Karena apa? Karena aditif MODTC itu bekerjanya butuh tekanan, terutama butuh gesekan yang sangat besar. Nah kalau di mobil itu terjadi di RPM rendah. Sementara kalau di motor tenaga besar cuma muncul di RPM tinggi saja. Karena kebanyakan motor fokus tenaganya lebih ke RPM tinggi. Terus yang lebih universal itu adalah ZDDP. ZDDP itu bikin halus lebih merata ke semua rentang, nggak perlu nunggu pelan dulu, nggak perlu nunggu kencang dulu, bisa halus merata. Nah kalau ZDDP ini di motor pun terasa, karena ZDDP nggak kayak EP, nggak butuh tekanan tinggi untuk bisa berfungsi. Dia butuh tekanan yang cukup ringan, butuh tekanan yang medium lah ya. Jadi kalau ada ZDDP-nya halus, tapi biasanya ada kondisi tertentu di mana ZDDP itu nggak bisa bekerja dengan baik. Ada yang bisa lebih bagus lagi, yaitu boron. Nah boron ini yang berfungsi terutama untuk mesin diasil. Karena mesin diasil itu ZDDP kurang bisa efektif. Yang lebih efektif adalah boron. Nah boron ini bekerja dengan tekanan lebih ringan. Kalau mobil sekarang ya ada diasil juga, makanya oli-oli sekarang mengandung boron juga. Semenjak mobil itu mulai banyak yang pakai
dihasil pakai aluminium mesinnya. Apalagi ya perbedaan. Kalau untuk bahan olinya ya kembali tergantung sama RPM tinggi. Bahan oli mudah rusak kalau pemakaian RPM tinggi, apalagi oli yang multigrade, apalagi oli yang mengandung banyak aditif viscosity index improver. Ya apalagi ya bedanya antara oli mobil dan motor, bukan implementasinya ya, oli yang sama dipakai di mobil, oli yang sama dipakai di motor. Ya wes lah, itu aja lah. Nanti kalau ada yang kurang penulis bahas lain kali. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.